Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Hagai pasal pertama, ayat 5 dan ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sekarang beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah langkah hidupmu. Kamu menabur banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan tetapi tidak kenyang. Kamu minum tetapi tidak puas. Kamu berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, mungkin kita masih ingat peristiwa pembangunan bait suci yang sudah digagas pada zaman Daud dan terrealisasi pada zaman Salomo. Itu dimulai dari ketidaknyamanan Daud terhadap perbedaan antara tahtanya atau kediamannya, kerajaannya dengan kemah tempat penyimpanan tabut perjanjian atau rumah Allah. Dia merasa ini tidak adil. Tempatku sangat bagus. Kediamanku sangat indah, sangat nyaman. Tetapi kemah Tuhan luar sana itu sangat tidak tepat. Bukan berarti Allah tidak hadir di situ. Tetapi Daud merasa ini tidak adil. Aku hidup dengan kelimpahan. Aku hidup dengan kesempurnaan. Semua cukup. Bahkan lebih daripada cukup. Tetapi rumah Tuhan hanya seperti pondok kecil yang berada di luar sana. Maka aku akan membuat rumah Tuhan juga sangat megah. Itulah mengapa ketika dipersiapkan oleh Daud banyak emas untuk membangun bait suci tersebut. Dan itu belum selesai, masih disempurnakan oleh Salomo. Secara prinsip, bukan Tuhan yang meminta bentuk bangunan semegah itu. Bukan Tuhan. Tetapi ketidaknyamanan Daud bahwa rumah Tuhan juga harus bagus karena hidupku juga sudah bagus, sudah baik dibuat oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan di pagi hari ini adalah kebalikan dari apa yang dialami oleh Daud dan Salomo. Ketika bangsa itu berkata, jika di ayat 1 sampai ayat 4, mereka mengatakan bahwa waktunya membangun rumah Tuhan. Sebagai latar belakang dari teks ini, mereka berkata, belum waktunya membangun rumah Tuhan. Kalimat ini bisa benar, bisa salah. Benar kalau memang mereka tidak punya tempat tinggal. Dan Tuhan juga tidak menuntut bahwa dari keterbatasan kita harus memberi lebih daripada yang kita punya. Tidak demikian. Kalimat tersebut tidak salah kalau memang ternyata bangsa Israel yang kembali dari pembuangan tidak memiliki tempat tinggal. Tidak hidup dengan kemewahan. Nyatanya, mereka memiliki tempat tinggal yang baik. Mereka hidup dengan kecukupan. Tapi mereka berkata, belum waktunya kita membangun bait Allah atau rumah Tuhan. Atau jangan mereka berkata, kita bangun dulu diri kita jauh lebih hebat lagi baru kita memikirkan rumah Tuhan. Dengan kata lain, mereka sedang berkata, mari kita sedang membangun diri rumah Tuhan nanti. Maka firman Tuhan berkata kepada mereka, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan? Sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan. Tuhan sedang menuntut kesadaran setiap orang pada saat itu. Apakah engkau nyaman dengan kehidupanmu yang sangat berkecukupan atau sudah sangat stabil, tetapi kamu membiarkan rumah Tuhan seperti reruntuhan, tempat orang untuk berdoa, tempat orang untuk bersekutu, kau biarkan reruntuhan. Padahal Tuhan sudah membebaskan engkau, Tuhan sudah membuat hidupmu sangat jauh lebih baik. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat
bagaimana keadaan mereka di ayat 6. Kamu menabur banyak. Ini yang pertama, kamu menabur banyak tetapi hasilnya sedikit. Yang kedua, kamu makan tetapi tidak kenyang. Yang ketiga, kamu minum tetapi tidak puas. Yang keempat, kamu berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Justru firman Tuhan mengatakan melalui Nabi Hagai, lihat apa yang kamu alami. Kamu sedang mencari kesempurnaan, tapi justru yang kau dapatkan adalah kebalikannya. Kamu makan tapi tidak kenyang, kamu minum tapi tidak puas. Bukan karena yang kau makan kurang banyak, bukan karena yang kamu minum atau pakaianmu kurang tebal sehingga tubuhmu kurang hangat. Tetapi ada yang tidak adil dalam dirimu, tetapi engkau tidak perhatikan. Lihat dirimu, kamu sudah makan, sudah berpakaian, sudah minum, tetapi kamu tidak peduli terhadap rumah Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak meminta sesuatu yang melebihi kemampuan kita untuk kita berikan. Tetapi Tuhan tidak senang ketika anak-anaknya tidak peduli dengan ketidakadilan yang ada di sekitarnya. Kita mungkin diberikan Tuhan berkat yang melimpah sehingga hidup kita nyaman, hidup kita tentram, berkecukupan, tetapi kita tidak boleh nyaman, senang dengan perbedaan antara kita dengan yang lain. Kita tidak boleh berbahagia karena kelebihan itu dan kita nyaman ketika melihat sesama kita hidup dalam kemelaratan. Kita memiliki banyak pakaian tetapi di luar sana banyak orang yang tidak memiliki pakaian karena tidak memiliki uang. Kita memiliki banyak makanan tetapi di luar sana banyak orang yang tidak bisa makan. Tapi mungkin kita nyaman, Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Yang Tuhan inginkan baik melalui Daud, Salomo ataupun bangsa Israel setelah dari pembuangan, jadilah orang yang peduli. Peduli terhadap rumah Tuhan, betul. Tetapi gambaran rumah Tuhan juga tidak boleh kita simpulkan secara fisik bahwa gereja, tidak. Tapi orang-orang di luar sana juga itu adalah bagian dari rumah Tuhan. Orang-orang di lingkungan kita itu adalah bagian dari rumah Tuhan. Maka mari jadi orang yang peduli. Maka mari jadi orang yang tidak bahagia dengan perbedaan. Dari sini kita belajar beberapa hal. Pertama, Tuhan adalah sumber berkat. Tuhan mampu memberikan melebihi apa yang kita cari. Sehingga terkadang kita berbuat 1, tapi upahnya 5. Tapi bisa juga terjadi kita berbuat 5, tapi hasilnya 1. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Seakan-akan Tuhan menahan berkat itu. Karena apa? Bukan karena kita kurang banyak berbuat, tapi kita kurang banyak menyadari keberpihakan kita atau kepedulian kita kepada orang lain. Yang kedua adalah, jadilah orang yang peduli. Ketika Tuhan memberikan hidup kita lebih baik dari yang lain, jadilah orang yang peduli. Melalui kita, kebaikan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Dan melihat ketidaksempurnaan, melihat kekurangan, kita terpanggil untuk memperbaiki. Apa yang bisa kuberikan, apa yang bisa kulakukan, agar kita sama-sama baik, agar kita sama-sama merasakan kasih Tuhan. Jadilah orang yang mengenal Tuhan dengan benar, jadilah orang yang peduli, dan jadilah orang yang selalu tidak nyaman dengan perbedaan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang menyapa kami, agar kiranya kami menjadi orang yang peduli terhadap perbedaan, bahwa kami Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Agar kiranya ketika kami hadir di dunia ini, kami terpanggil untuk berbagi, untuk memperbaiki apa yang kurang di dunia ini. Berkati kami Tuhan melalui setiap keberagaman pekerjaan kami, aktivitas kami. Biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.